Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ini merupakan waktu setelah berbagai peristiwa yang dialami, ya, Lot ditawan, kemudian perang melawan raja dari timur, dan juga pertemuan dengan Melkisedek. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Abram. Saudara, di situ Allah mengulang kembali janjinya tentang keturunan Abraham yang akan menjadi sangat banyak. Allah menggunakan bintang-bintang sebagai perumpamaan atau gambaran tentang jumlah anak yang akan dimiliki. Ini mungkin merupakan sebuah cara supaya ketika Abraham setiap hari melihat bintang, dia bisa mengingat janji-janji Allah kepada dia. Dan yang menarik bahwa dari kisah ini adalah respon daripada Abraham. Ayat 6 dikatakan bahwa Abraham menjadi percaya dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ini merupakan pertama kalinya kata percaya dan kebenaran itu muncul secara bersamaan. Nanti hal ini pun akan muncul seringkali, kita temukan juga di dalam perjanjian baru. Tapi hal ini pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 ini. Dan saudara, kata iman itu ditulis dengan kata aman dalam bahasa Ibrani-nya atau dalam bahasa yang digunakan dalam perjanjian lama. Ada dua pengertian dari kata itu. Yang pertama bergantung kepada Allah, dan yang kedua setia atau taat kepada Allah. Kemudian saudara, kata kebenaran itu mempunyai pengertian memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa Abraham percaya, maka ia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itu, Abraham juga oleh para penulis Ibrani, yaitu surat Ibrani, dia disebut sebagai salah satu saksi iman. Sedangkan kebenaran mempunyai arti hubungan yang benar dengan Tuhan. Jadi, karena Abraham percaya, maka ia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itu Abraham juga disebut dalam tulisan atau surat Ibrani sebagai salah satu dari saksi-saksi iman. Ia juga disebut sebagai bapa orang percaya atau bapa yang melaluinya iman kekristenan itu dilahirkan, atau juga iman-iman dari Yahudi itu dilahirkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah hubungan. Suami istri tanpa kepercayaan, maka biasanya hal-hal sepele itu bisa menjadi bencana yang besar. Saya pernah mendengar atau pernah bertemu dengan seorang teman yang dia sangat sulit dipercayai oleh istrinya. Sehingga setiap kali ada rapat-rapat tertentu, ya, pada saat itu saya masih menjadi kepala sekolah, dan kami sering rapat, dia selalu ditemani oleh istrinya, ya, karena rupanya mungkin tidak percaya kepada dia. Saudara, kepercayaan dalam suatu hubungan itu merupakan hal yang sangat penting. Ketidakpercayaan antara suami dan istri, ya, bisa mengakibatkan hal yang seperti tadi. Ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah juga dapat mengakibatkan pemberontakan. Pada awal tahun 2010, terjadi gelombang yang disebut dengan Arab Spring. Arab Spring adalah gerakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dimulai dari Tunisia, kemudian dia menyebar ke Libya, Mesir, Yaman, Suriah, dan juga Bahrain. Disebut Arab Spring karena pada saat itu pemimpin-pemimpin besar itu digulingkan. Pemimpin-pemimpin seperti Muammar Gaddafi dari Libya, atau Hosni Mubarak dari Mesir, atau Ali Abdullah Saleh dari Yaman, dan pemimpin-pemimpin yang lain pun mereka digulingkan, dan ada juga yang berusaha mempertahankan jabatan mereka mati-matian. Dan akhirnya ribuan orang meninggal, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah. Saudara, Arab Spring membuktikan bahwa pentingnya kepercayaan dalam sebuah hubungan, termasuk dengan hubungan dengan Allah. Salah satu cara untuk membangunnya adalah dengan membaca Alkitab. Alkitab berisi kesaksian-kesaksian tentang orang yang menerima janji Allah dan Allah yang menggenapi janji itu. Kesaksian-kesaksian ini menjadi dasar bagi kita untuk dapat percaya kepada Allah.
Karena itu, mari kita bangun iman kita dengan membaca Alkitab, merenungkan setiap hari, dan mengenal Allah melalui firman Tuhan. Amin. Saudara, marilah kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah membangun iman saudara melalui kisah-kisah Alkitab? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, meminta Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca kisah-kisah Alkitab sebagai suatu kesaksian tentang karya Allah sepanjang zaman, sehingga kesaksian-kesaksian itu dapat menumbuhkan iman kita. Saudara, marilah kita percaya kepada janji-janji Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjagai kami dalam istirahat malam kami, dan pagi ini kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bahwa kami harus membangun iman kami kepada Engkau Tuhan. Iman kami harus terus bertumbuh setiap harinya, sehingga kehidupan kami itu merupakan kehidupan yang benar dalam hubungan dengan Engkau Tuhan Yesus. Sama seperti Abraham yang hidup beriman kepadamu, demikian juga kami berdoa supaya kami juga memiliki iman yang sama di dalam Kristus, supaya kami dapat bertumbuh terus dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami mengerjakannya hanya untuk anugerah-Mu saja, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.